Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Firnanda dengan NIM 2308031020016. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sekuritas dan Portofolio kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Initial Public Offering atau IPO. Untuk materi pertama, Initial Public Offering IPO atau penawaran umum perdana saham adalah proses di mana suatu perusahaan swasta menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya melalui pasar modal. Dengan melakukan IPO, perusahaan resmi menjadi perusahaan terbuka dan sahamnya dapat diperdagangkan di bursa efek. Melalui IPO, perusahaan bisa mendapatkan tambahan modal dari masyarakat yang nantinya dapat digunakan untuk pengembangan usaha, membayar utang, atau kebutuhan lainnya. Selain itu, menjadi perusahaan terbuka juga dapat meningkatkan citra perusahaan dan memperluas jangkauan bisnis karena mendapatkan kepercayaan lebih dari publik dan investor. Tujuan utama IPO adalah yang pertama, menggalang dana atau modal tambahan dari masyarakat luas melalui penjualan saham perdana untuk mendukung ekspansi bisnis, pengembangan produk, atau membayar utang perusahaan. Yang kedua, meningkatkan visibilitas reputasi perusahaan di mata publik dan investor sehingga perusahaan lebih dikenal dan dipercaya. Yang ketiga, meningkatkan likuiditas saham bagi pemegang saham awal sehingga mereka dapat menjual sahamnya di pasar terbuka dengan lebih mudah. Yang keempat, mempermudah penggalangan dana di masa depan karena perusahaan sudah tercatat di bursa dan memiliki akses pasar modal yang lebih luas. Selanjutnya, proses IPO. Yang pertama, menunjukkan underwriter dan persiapan dokumen. Perusahaan menunjuk penjamin emisi underwriter dan mulai menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses IPO. Yang kedua, penyampaian pernyataan pendaftaran saham ke BEI dan pengajuan kode efek ke KSEI. Perusahaan mengajukan dokumen pendaftaran saham ke BEI dan meminta kode efek ke KSEI. Yang ketiga, penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Dokumen pendaftaran juga diajukan ke OJK untuk mendapatkan persetujuan. Yang keempat, penawaran umum saham kepada publik. Setelah mendapatkan izin, saham perusahaan mulai ditawarkan kepada publik melalui mekanisme pasar modal. Dan yang kelima atau yang terakhir, pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di BEI. Saham perusahaan resmi tercatat dan dapat diperdagangkan di BEI. Selanjutnya, keuntungan IPO. Yang pertama, pendapatan baru. Perusahaan memperoleh dana segar dari hasil penjualan saham kepada publik. Yang kedua, peningkatan profil perusahaan. Perusahaan menjadi lebih dikenal dan kredibilitasnya meningkat di mata publik dan investor. Yang ketiga, likuiditas saham. Saham perusahaan dapat diperjualbelikan dengan mudah di pasar modal. Yang keempat, valuasi pasar yang lebih tinggi. Nilai perusahaan biasanya meningkat karena transparansi dan akses ke modal publik. Yang terakhir, insentif karyawan. Perusahaan dapat memberikan saham sebagai insentif atau kompensasi kepada karyawan. Selanjutnya, risiko IPO. Yang pertama, biaya tinggi. Proses IPO membutuhkan biaya besar, mulai dari biaya menjamin emisi hingga biaya administrasi dan hukum. Yang kedua, keterbukaan informasi. Perusahaan wajib membuka informasi keuangan dan operasional secara transparan ke publik. Yang ketiga, tekanan pasar. Harga saham bisa tertekan oleh kondisi pasar dan sentimen investor. Yang keempat, volatilitas saham. Harga saham bisa berfluktuasi tajam, terutama pada masa awal perdagangan. Selanjutnya, persyaratan IPO. Yang pertama, usia perusahaan. Perusahaan harus beroperasi minimal dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan bursa. Yang kedua, aktiva bersih. Memiliki jumlah aktiva bersih minimum yang ditetapkan oleh bursa. Yang ketiga, jumlah saham yang dijual menawarkan persentase saham tertentu kepada publik. Yang keempat, harga per lembar saham. Menentukan harga saham yang akan dijual ke publik. Yang kelima, jumlah pemegang
pemegang saham publik memiliki jumlah minimum pemegang saham setelah IPO. Yang keenam, direksi perusahaan memiliki struktur direksi dan manajemen yang jelas. Yang ketujuh, struktur perusahaan. Struktur organisasi dan kepemilikan perusahaan harus transparan. Dan yang terakhir, laporan keuangan, menyediakan laporan keuangan yang telah diaudit. Selanjutnya, regulasi IPO. Yang pertama, due diligence meeting. Proses pemeriksaan menyeluruh oleh pihak-pihak terkait untuk memastikan semua aspek perusahaan telah siap IPO. Yang kedua, pengajuan permohonan. Perusahaan mengajukan permohonan resmi ke otoritas perusahaan dan OJK. Yang ketiga, penilaian. Otoritas melakukan penilaian terhadap kelayakan perusahaan untuk go public. Yang keempat, book building. Proses penentuan harga saham berdasarkan permintaan pasar. Yang kelima, price listing. Penetapan harga final saham yang akan dicatatkan dan diperdagangkan di bursa. Selanjutnya, penentuan harga saham perdana. Harga saham perdana biasanya ditentukan oleh underwriter yang bertugas menghitung dan merekomendasikan kisaran harga berdasarkan evaluasi perusahaan. Terdapat dua metode utama dalam menentukan harga saham perdana IPO. Yang pertama, metode book building. Harga ditentukan berdasarkan permintaan pasar selama masa penawaran awal. Yang kedua, metode fixed price. Harga sudah ditentukan sejak awal dan tidak akan berubah selama masa penawaran. Selanjutnya, peran underwriter dan konsultan hukum. Underwriter berperan penting dalam proses penawaran umum perdana, mulai dari membantu perusahaan dalam menyiapkan dokumen, menentukan harga saham, hingga memastikan seluruh proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsultan hukum bertugas memastikan seluruh aspek legal perusahaan telah terpenuhi dan seluruh dokumen hukum telah disusun sesuai peraturan OJK. Selanjutnya, strategi pemasaran IPO dengan roadshow. Roadshow adalah rangkaian presentasi yang dilakukan perusahaan bersama underwriter kepada calon investor untuk memperkenalkan perusahaan, prospek bisnis, dan penawaran saham perdana. Tujuannya agar calon investor tertarik dan memahami potensi perusahaan. Roadshow biasanya terdiri dari presentasi perusahaan, penyampaian prospektus, sesi tanya jawab. Strategi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan investor dan memperluas basis investor potensial. Selanjutnya, dampak IPO dalam perusahaan. IPO membawa perubahan besar perusahaan, yaitu dapat dalam beberapa poin. Yang pertama, peningkatan akuntabilitas. Perusahaan harus lebih transparan dan akuntabel setelah go public. Yang kedua, peningkatan struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan perusahaan jadi lebih terbuka dan terdiversifikasi karena saham dimiliki oleh kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang setelah saya paparkan tadi. IPO adalah proses di mana sebuah perusahaan swasta menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya melalui pasar modal. Dengan melakukan IPO, perusahaan tersebut bertransformasi menjadi perusahaan terbuka atau go public yang sahamnya bisa diperjualbelikan secara bebas di bursa efek. Dengan tujuan perusahaan melakukan IPO untuk mengumpulkan dana segar yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti ekspansi usaha, pengembangan produk, pelunasan utang, atau peningkatan kapasitas produksi. Selain itu, IPO juga dapat meningkatkan citra dan kredibilitas perusahaan di mata publik dan investor, serta memberikan likuiditas bagi pemegang saham lama. Namun, menjadi perusahaan publik juga berarti perusahaan harus mematuhi berbagai regulasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal seperti keterbukaan informasi, audit berkala, dan transparansi laporan keuangan dengan tujuan untuk melindungi investor dan menjaga integritas pasar modal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.